Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Dan sebelum video dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur. Perkenalkan, nama saya Alif Muwafaq. Perkenalkan, nama saya Rian Fauzi Nugraha. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizal Rizky. Dan mari kita simak videonya. Di dalam video ini kita akan membahas mengenai perkenalan kelompok yang sudah kita lakukan sebelumnya. Siapa itu Andi Aziz? Pengenalan materi yang akan dibahas, latar belakang pemberontakan, kronologi pemberontakan hingga dampak dari pemberontakan tersebut. Siapa itu Andi Aziz? Andi Aziz atau dengan nama lengkap Andi Abdul Aziz yang lahir pada tanggal 19 September 1924 dan wafat pada tanggal 11 Januari 1984 adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam peristiwa Andi Aziz. Andi Aziz lahir dari keluarga keturunan Bugis di Sulawesi Selatan pada awal tahun 1930-an. Andi Aziz kemudian dibawa seorang pensiunan asisten residen bangsa Belanda ke Belanda pada tahun 1935. Ia memasuki Lager School dan tamat pada tahun 1938, lalu meneruskannya ke Lyceum sampai pada tahun 1944. Pengenalan pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini berlangsung di bawah kepemimpinan Andi Aziz, mantan perwira Koninklijke Nederland Indisch Leger atau KNIL pada 5-15 April 1950. Kala itu Andi Aziz dan golongannya menentang rencana penyatuan negara Indonesia Timur atau NIT ke bagian NKRI. Bersama gerombolannya, Andi Aziz berupaya memperjuangkan kesatuan negara Indonesia Timur. Latar belakang pemberontakan. Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945 saat itu masih berbentuk federasi atau negara bagian. Salah satunya yaitu NTT yang terbentuk pada Desember 1946, di mana wilayahnya terdiri dari Kepulauan Sunda Kecil, Bali dan sekitarnya, Maluku dan Sulawesi. Namun setelah konferensi Meja Bundar atau KMB pada 23 Agustus 2 November 1949 di Den Haag, Indonesia menyatakan diri sebagai negara RIS yang terbagi menjadi 16 federasi. Hal ini dilakukan supaya diakui kedaulatannya oleh Belanda. Ternyata perjanjian dalam KMB merupakan akal-akalan Belanda untuk memecah belah Indonesia dan tetap mempertahankan jajahannya saat itu. Keputusan KMB tidak bertahan lama dan golongan unitaris mengajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI sehingga wilayah-wilayah termasuk NIT melebut di dalamnya. Intinya latar belakang pemberontakan Andi Aziz itu adalah penolakan Andi Aziz terhadap rencana penyatuan NIT ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun disebut NKRI. Andi Aziz memang masuk dalam golongan federalis yang menolak penyatuan itu. Kronologi terjadinya pemberontakan Andi Aziz. 30 Maret 1950, Andi Aziz bersama dengan pasukannya menggabungkan diri dengan APRIS. 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menyerang markas TNI di Makassar. 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan ultimatum terhadap pemberontakan Andi Aziz. 21 April 1950, pasukan TNI berhasil menduduki Makassar dan wali negara NIT. Selain itu, mereka mengatakan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI. 5 Agustus 1950, pertempuran antara pasukan APRIS dan KNIL. 8 Agustus 1950, dilakukan perundingan dan menghasilkan keputusan bahwa pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar.
Kronologi terjadinya pemberontakan. Andi Aziz bersama dengan pasukan yang ia pimpin menyandra Letkol Ahmad Yusuf Mokoginta selaku pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur beserta seluruh stafnya. Mengetahui kejadian tersebut, pemerintah memanggil Andi Aziz ke Jakarta untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Sayangnya, panggilan itu tidak dihiraukan oleh Andi Aziz. Akibat tindakannya tersebut, pemerintah pusat segera mengirimkan pasukan untuk menangkap Andi Aziz. Pasukan itu dipimpin oleh Kolonel Alexander Evert Kawilarang. Kemudian pada bulan April 1950, Andi Aziz menyerahkan diri kepada pemerintah RIS dan diadili di Yogyakarta. Dampak dari pemberontakan Andi Aziz. Pemerintah menindak tegas pemberontakan dengan mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Selain itu, Andi Aziz diminta untuk melapor ke Jakarta terkait peristiwa tersebut dan menarik pasukan dari wilayah yang mereka duduki. Pasukan Andi Aziz juga diminta untuk menyerahkan senjata dan membebaskan tawanan yang mereka tangkap saat itu. Beberapa tuntutan tersebut harus dipenuhi sebelum 4x24 jam. Namun Andi Aziz terlambat melapor dan pasukannya sudah terlanjur berontak. Terima kasih sudah menyimak video dan penjelasan yang sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, karena kebenaran hanya datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.